Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwasanya kita di siang hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk sama-sama hadir dalam rangka perkuliahan metodologi penelitian pertemuan ke-8, ya, yang mana eh, saat ini ya kita akan membahas tentang bagaimana bab 4 di skripsi atau tugas akhir mahasiswa SMIK Amitian Nusa Padang. Baik, anak-anakku sekalian, untuk bab 4 ya, ini adalah masuk ke tahap yang paling penting ya, selain pemrograman ya. Bukan berarti yang lain tidak penting, bab 1, 2, 3 juga penting, namun ini lebih penting karena ini berhubungan langsung dengan aplikasi ataupun eh, proyek aplikasi yang akan Anda buat nantinya di skripsi ini, gitu, ya. Artinya harus ada konektivitas, harus ada hubungan antara bab 4 ini dengan program yang mau Anda buat nantinya. Nah, analisa dan desain sistem pada bab 4 ini itu yang perlu digarisbawahi adalah harus sama dengan metode pengembangan sistem yang digunakan pada bab 1 ya. Nah, ini sering terjadi kesalahan ya, mahasiswa dia lupa bahwa di bab 1 dia sudah mengatakan bahwa metode pengembangan sistem yang akan dilakukan pada perancangan sistem ini adalah misalnya waterfall gitu atau prototype gitu. Nah, saat merancang analisa dan desain di bab 4, mereka tidak menggunakan metode yang disebutkan di bab 1. Nah, sebetulnya itu suatu kesalahan gitu. Karena tidak sinkron kan, tidak sinkron. Nah, harusnya metodenya itu apa yang disebutkan atau dipaparkan di bab 1, itulah yang menjadi metode di bab 4. Ya. Karena metode pengembangan sistem ini banyak. Ya. Ada waterfall, ada prototype. Ya. Biasanya kalau anak-anak sistem informasi menggunakan waterfall, tapi kalau anak-anak sistem komputer, karena dia berbentuk alat ataupun jaringan, biasanya menggunakan prototype gitu ya. Tapi itu nggak masalah. Anak SK juga boleh pakai waterfall, boleh pakai prototype, atau pakai yang lain gitu ya. Malah saya berharap jangan waterfall semua gitu. Karena metode yang digunakan oleh mahasiswa STMIK Nusa ketika membuat skripsi sampai saat ini hanya dua. Kalau tidak waterfall ya prototyping gitu. Kalau masih ada yang lain gitu ya. Ada rapid application development, ada spiral, ya, ada apa namanya object oriented dan lain sebagainya lah ya. Nanti itu akan dijadikan tugas di akhir kuliah kita membahas itu. Jadi sebetulnya saya sendiri berharap bervariasi metode yang digunakan gitu ya. Uh, Tidak hanya waterfall. Cuma kadang-kadang karena contoh skripsi lama pakai waterfall, Anda juga tertuju dengan waterfall gitu. Skripsi lama prototyping, Anda juga pakai prototyping. Ya, tapi tidak masalah ya. Ini harapan saja, harapan Anda mau menggunakan yang lain. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi ya, misalnya pada bab 1, Anda mengemukakan bahwa skripsi ini metode pengembangan sistemnya menggunakan waterfall. Ini sebagai contoh ya. Maka isi bab 4 juga harus merujuk kepada waterfall gitu ya. Karena waterfall tool seperti ini, ya. Tahapan waterfall itu kan mulai dari analisa kebutuhan, lalu desain sistem, lalu implementasi sistem, lalu integrasi dan pengujian, serta terakhir pemeliharaan. Ya, nanti siklusnya akan kembali ke analisa jika mau dikembangkan. Nah, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahapan ya. Analisa, desain, implementasi, pengujian, testing, pemeliharaan. Nah, jadi 5 langkah ini harus ada di bab 4. Gitu. Nah, kadang-kadang mahasiswa yang membuat skripsi metode di bab satunya mengatakan pakai waterfall, tapi begitu di bab 4 dia tidak mengikuti ini gitu. Ya. Dia langsung saja ke analisa ataupun ke desain.
atau hanya analisa dan desain. Tidak ada implementasi, tidak ada integrasi pengujian, tidak ada penilaian. Itu semua tidak boleh. Ya, karena eh, sebuah karya ilmiah tentu harus sesuai dengan teori atau metodologi yang ada, gitu ya. Karena ini metodenya waterfall, harus mengikuti ini, gitu ya. Itu saya contohkan. Oke, nah ini sebagai contoh ya, sebagai contoh ketika di bab satunya Anda mengatakan bahwa Anda mau menggunakan waterfall, maka isi bab empatnya seperti ini. Yang pertama tentu analisa kebutuhan, ya. Nah, di analisa kebutuhan Anda bisa men- menjabarkan kembali atau membreakdown kembali menjadi analisa sistem yang sedang berjalan, ya, di mana di dalamnya itu ada gambar sistem yang sedang berjalan, kelemahan sistem yang sedang berjalan, gitu ya. Nah, gambarannya bisa menggunakan ASI, ya, analisa sistem informasi, atau bisa menggunakan use case juga boleh, gitu ya. Yang penting Anda menggambarkan eh, sistem yang sedang berjalan. Gitu. Lalu di sini juga pada tahap pertama ini juga Anda bisa mengukakan tentang analisa usul sistem barunya. Gitu. Dari analisa sistem lama, kira-kira apa sistem baru yang mau Anda usulkan? Nih, misalnya sederhananya saja ya, misalnya sederhananya saya bahwa di sistem yang sedang berjalan itu masih manual. Nah, usulan sistem barunya menggunakan komputerisasi, gitu. Itu kan sederhananya ya, tapi itu tuh dijabarkan lebih kompleks nantinya. Nah, jadi tahap awal sesuai dengan waterfall yaitu analisa kebutuhan. Yang kedua tentu saja masuk ke desain. Nah, gitu ya. Nah, di sini baru agak lebih apa ya, lebih luas lagi pembahasannya, ya. Karena desain itu terbagi dua kan, ada desain secara global, ada desain sistem secara rinci. Ya, kalau desain secara global itu biasanya menggunakan, kalau object oriented itu menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram gitu. Nah, desain sistem secara terinci nanti ada desain output, desain input, desain logis database, ya isinya ada normalisasi, ada ERD, dan juga ada desain fisik database. Nah, ini adalah tahap kedua desain sistem. Nah, mungkin ini lebih ke untuk prodi sistem informasi dan manajemen informatika ya, AMIK. Nah, kalau SK bagaimana? Kalau SK tentu desain sistemnya tidak menggunakan UML seperti ini, tapi mungkin bisa langsung ke menggambarkan desain jaringannya, gitu. Ya, ada bisa membenchmark skripsi lama senior-senior di SK lah, gitu ya. Isi desain sistemnya apa, gitu. Karena untuk SK terus terang tidak terlalu rumit desain sistemnya, ya. Palingnya juga ngatur IP address segala macam gitu ya. Memang kalau anak SI dan MI itu lebih kompleks desain sistemnya. Gitu. Nah, sekali lagi tahap kedua adalah desain sistem terbagi dua, ada desain secara global, ada desain sistem secara perinci. Ya, desain global isinya ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Sedangkan desain terinci itu lebih ke yang lebih terinci lagi, ada desain output, ya, desain input, desain logis database, ya. Desain logis itu terbagi dua, ada normalisasi, ada IRD, Entity Relationship Diagram, ya. Juga nanti masuk ke desain fisik database, ya. Nah, mungkin belum tergambar, tapi nanti akan saya berikan contohnya agar lebih tergambar isinya gitu ya. Ya, terus terang mungkin Anda juga belum secara optimal belajar desain ini ya, tapi minimal sudah tahu duluan lah, gitu, bahwa isinya seperti ini. Nah, tahap ketiga dari waterfall, ini karena kita menggunakan waterfall, yaitu masuk ke implementasi. Nah, nanti bagaimana implementasi database-nya, bagaimana implementasi interface-nya, kalau ada jaringan, bagaimana implementasi jaringannya, saya buat misalnya dan lain-lain gitu ya. Jadi Anda eh, membuat apa namanya, apa sih langkah implementasi yang Anda lakukan gitu. Ya, tentu database dulu biasanya kita instalasi, lalu interface-nya ya, aplikasinya gitu ya. Mungkin ada jaringannya ketika Anda menggunakan jaringan gitu ya. Atau apa namanya, mengonlinekan gitu ya, termasuk juga dalam implementasi, membuat hosting, membuat domain gitu ya, kalau berbasis web gitu ya. Nah, itu kira-kira bisa di search lah di internet tentang bagaimana implementasi sebuah sistem. Tahap keempat yaitu integrasi dan pengujian ya, atau testing. Jadi isinya ada sorry itu salah tulis ya, ada integrasi sistem dan pengujian. Nah,
Anda juga boleh menggunakan salah satu sistem pengujian yang terkenal adalah sistem black box. Ya, saya lihat eh, mahasiswa SMI Nusa ketika membuat skripsi, pengujian sistemnya umumnya menggunakan black box testing. Ya, nah kembali seperti yang tadi, sebetulnya tidak hanya black box testing ya, tapi masih ada testing-testing metode testing yang lain gitu ya. Tapi di kita memang yang favorit adalah black box testing namanya ya. Bagaimana caranya ya nanti nanti akan Anda pelajari di mata kuliah apa mungkin di mata kuliah enterprise informasi ataupun di enterprise eh, apa sistem ya nanti akan dipelajari. Atau mungkin Anda bisa search di internet apa saja metode pengujian atau testing sebuah sistem informasi dan bagaimana langkah-langkahnya. Gitu. Nah, terakhir ya itu adalah pemeliharaan atau maintenance. Ya, Anda menceritakan, Anda membuat bagaimana langkah-langkah pemeliharaan nantinya atau maintenance-nya gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah eh, isi dari bab 4 gitu ya, yang disesuaikan dengan metode waterfall. Karena di bab 1 Anda menceritakan waterfall. Nanti kalau misalnya bab satunya Anda mengatakan Anda menggunakan prototyping yang lebih sederhana dari waterfall sebetulnya, ya Anda juga langkah-langkahnya harus prototyping gitu ya. Memang sih intinya masih sama sih. Secara garis besar ada dua hal gitu ya yang dilakukan yaitu analisa kebutuhan, analisa sistem yang sedang berjalan serta desain sistem yang baru. Cuman langkah-langkahnya di breakdown ke metode yang kita pilih gitu ya. Nah, contoh ini saya mencoba untuk mencontohkan apa namanya bab 4 ya, ya mencoba mencontohkan dari senior ya, mungkin juga masih ada kekurangan tapi ini minimal sudah mendekati lah ya, sudah mendekati yang bagus gitu. Contoh bab 4 ya. Nah, ini contoh. Jadi ini contohnya dari dia skripsinya tentang bank sampah ya. Dan dia menggunakan metode waterfall. Makanya di tahap awal itu analisa kebutuhan. Nah, dari analisa kebutuhan dia menceritakan tentang analisa sistem yang sedang berjalan. Ya, ini ya tahapan apa yang sedang berjalan ya. Gambaran sistem yang sedang berjalan, dia gambarkan menggunakan use case gitu ya. Ini pada saat ini yang sedang berjalan gitu ya. Use case yang sedang berjalan. Lalu dia juga menceritakan tentang kelemahan sistem yang sedang berjalan. Gitu. Ini kelemahan-kelemahannya. Lalu dia mengusulkan ya analisa usulan sistem baru. Nah, ini tahap awal dari waterfall gitu ya, usulan baru. Lalu masuk ke tahap kedua, desain sistem ya. Nah, ada desain sistem secara global ya. Ini sebenarnya ada sedikit kesalahan ya. Karena kadang-kadang bab 4 ini suka di akhir-akhir mengajukannya ya, jadi kurang sempurna memeriksa. Sebenarnya ini tidak boleh langsung seperti ini ya. Harusnya ada paragraf di antara 42 dan 421 ini. Gitu. Jadi nggak boleh langsung dari judul paragraf judul subjudul ke langsung ke subjudul lagi. Mestinya seperti ini. Ini sekali lagi tahu Anda ya. Mestinya seperti ini, sorry. Nah, kayak gini ya. Ini juga ada kekurangan, harusnya di sini ada redaksionalnya dulu gitu ya. Nah, harusnya ada ini dulu. Nah, kayak gini nih, ada paragraf dulu baru masuk ke subjudul ya. Ini mungkin itu sedikit kekurangan dari bab 4 ini ya. Mestinya kalau dalam artikel ilmiah itu tidak boleh seperti ini ya. Langsung dari subjudul ke subjudul. Harusnya subjudul ini dijelaskan dulu ya, minimal Anda menjelaskan desain sistem adalah bla 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 bla. Nah, maka dari itu pada skripsi ini penulis mencoba mendeskripsikan desain global dan desain prinsip sebagai berikut. Nah, bahasanya kayak gitu aja. Pengantar lah, pengantar menuju ke desain sistem secara global. Oke, itu nanti jadi perhatian ya. Nah, lalu masuk ke desain secara global, isinya ada use case diagram ya, ada kelas diagram, ya, ada activity diagram gitu ya.
Nah, kebetulan skripsi ini juga ada sedikit kekurangan, harusnya ada minimal ada yang namanya sequence diagram ya. Tapi dia setelah activity saya lihat langsung selesai ya. Sebenarnya minimal ada sequence diagram lah gitu ya. Ya, kembali ke tadi, kenapa kok tidak dibuat A gitu ya? Mungkin waktu saya memeriksanya karena sudah dekat-dekat pengumpulan, ya kurang terlalu teliti. Setelah dibaca kembali baru kelihatan, oh ini kurang, gitu, kurang sequence diagramnya. Nah, lanjut setelah desain global masuk ke desain terinci. Isinya ada desain output, gitu ya. Ada desain output, ini semua desain outputnya. Ya, lalu ada desain output itu gambaran output ya. Lalu ada desain input, ya desain input gitu ya. Desain output, desain input, lalu ada desain logis database. Ya, desain logis database dibagi dua, ada normalisasi. Ya, mungkin di Simba sudah belajar ya, simulasi data apa itu normalisasi. Ada IRD ya, Entity Relationship Diagram gitu ya. Nah, lalu ke desain fisik. Ya, desain fisik itu kan Anda membuat database yang sudah dirancang ke dalam sebuah DBMS gitu ya. Misalnya ya, seperti ini. Jadi di desain fisik sudah ada tuh tipenya apa, ukurannya berapa gitu ya, lebarnya gitu. Ini desain fisik namanya. Nah, setelah desain fisik masuk ke tahap ketiga dari waterfall yaitu implementasi database. Apa implementasi sistem, implementasi ya. Di skripsi senior Anda ini dia dua yang dia jelaskan yaitu implementasi database dan juga implementasi antarmuka atau interface ya. Ya, mau ditambah juga boleh, misalnya ada implementasi jaringan, implementasi di server gitu ya. Karena ini kan kalau dia sebenarnya ada implementasi di server ya, bikin hostingnya, bikin domainnya gitu, dijelaskan. Ya. Nah ini adalah implementasi interface-nya. Lalu setelah implementasi masuk ke tahap keempat adalah integrasi dan pengujian. Nah ini senior Anda menggunakan metode black box ya black box testing. Nah, kira-kira nanti inilah cara pengujiannya gitu ya bisa Anda pelajari nanti. Karena bukan tugas saya saat ini menjelaskan tentang black box testing ya. Nanti ada dosen lain yang akan menjelaskan. Ini kan di mata kuliah metode penelitian tentu tidak membahas ini. Ini panjang lagi nih. Ya bisa beberapa kali pertemuan di mata kuliahnya nanti ya. Tapi saya contohkan aja ini pakai black box testing. Nah, terakhir setelah testing dia tahap terakhir adalah pemeliharaan pemantauan. Ya, senior Anda di situ menuliskan memang cukup sederhana dia menjelaskan bahwa pemeliharaan atau maintenance yang akan dilaksanakan terhadap sistem informasi ini adalah pertama rutin mencek dan mencatat kesalahan atau kekurangan dari aplikasi saat dijalankan. Itu penting ya memang. Ada nggak error, ada nggak sesuatu yang tidak sesuai, ya. Karena namanya juga testing ya. Testing harus dites gitu. Pemeliharaan ya, pemeliharaan harus dilihat ya. Gunanya buat apa? Untuk pengembangan nantinya gitu ya, untuk pengembangan ke depan. Gitu. Lalu mungkin dia memasang antivirus ya sebagai pemeliharaan maintenance ya, threat atau worm ya, memasang antivirus, anti threat, anti worm ya. Juga memastikan hardware yang mendukung aplikasi berjalan dengan baik, misalnya kalau pakai PC tentu PC-nya, kalau pakai laptop laptopnya, mungkin jaringannya juga gitu ya. Hardware yang mendukung aplikasi ini berjalan dengan baik. Terakhir dia mengatakan bahwa melakukan perencanaan pengembangan sistem informasi yang sudah berjalan. Jadi ada perencanaan ke depan. Nah, inilah kira-kira contoh apa namanya? Contoh dari bab 4 gitu ya yang mengikuti metode waterfall ya. Nah, memang cukup banyak yang mesti Anda bahas ya dalam membuat skripsi biasanya bab 1 mungkin 1-2 kali diperiksa oleh pembimbing sudah benar. Bab 2 juga begitu, paling lama 2 kali gitu ya. Kalau ada bab 2, 3 atau 4 kali itu keterlaluan gitu ya. Nah, yang lama itu pasti di sini di bab 4. Ya, di bab 4 maka akan banyak diskusi dengan pembimbing ya, akan banyak perbaikan-perbaikan. Karena bab 4 ini nantinya adalah sebagai panduan Anda dalam membuat programnya atau dalam membuat aplikasinya gitu, ya.
Oke, anak-anakku sekalian, itu kira-kira penjelasan saya tentang isi dari bab 4 gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, bab 4 metodenya harus sesuai dengan yang dijelaskan di bab 1 ya. Kalau waterfall ya harus waterfall juga. Prototype harus prototype juga metodenya gitu ya. Nah, yang saya contohkan nanti itu menggunakan waterfall ya. Oke, terakhir maaf, tugas 8 gitu ya. Tugasnya apa ya? Buat artikel atau tulisan tentang metode-metode dalam perancangan atau pengembangan sistem informasi, ya, lengkap dengan tahapan dan gambarnya. Ya, pertama ada waterfall, kedua prototyping, ketiga spiral, keempat rapid application development, kelima object oriented, dan keenam end user development. Nah, harapannya apa gitu ya? Harapannya Anda dari sekarang sudah mulai mengenal metode-metode yang digunakan gitu ya dalam perancangan sistem, sehingga nanti ketika membuat skripsi Anda sudah bisa menentukan salah satunya ya. Seperti yang saya bilang tadi, saya berharap ya tidak semua menggunakan waterfall lah gitu ya. Jadi mentang-mentang contohnya waterfall ya semua waterfall gitu. Mungkin ada yang nanti berani, saya mah pakai spiral aja deh gitu. Kebetulan saya ada contohnya gitu ya, perancangan menggunakan spiral gitu ya. Sebenarnya masih banyak kok. Anda tinggal searching aja di di Google Scholar gitu ya. Ada judul penelitian yang metodenya spiral misalnya, metodenya prototyping ada gitu ya. Oke, jadi ini seperti biasa dikerjakan tugasnya. Nanti akan saya share link untuk mengerjakan tugasnya. Itu saja saya rasa untuk pembahasan pertemuan 8 ini. Mohon maaf apabila kekurangan ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa Anda share di grup ya, nanti akan saya jawab di grup ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya.